Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang trauma masa kecil. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Berbicara tentang trauma, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan secara singkat apa sih trauma itu gitu, Pak Paul? Trauma mengacu kepada peristiwa atau kejadian yang mengguncangkan kalbu secara dahsyat ya. Jadi ini bukan saja ya kita merasa kaget atau merasa sedih atau kadang-kadang merasa takut, tapi ini benar-benar sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat-sangat mengguncangkan kalbu ya. Nah, banyak orang mengalami trauma di masa kecil, Pak Gunawan, dan akhirnya harus hidup di bawah bayang-bayang trauma sampai usia dewasa. Itu sebab penting bagi kita untuk memahami trauma secara lebih saksama dan mengetahui cara untuk mengatasinya. Iya. Kalau itu biasanya pada masa kecil, tetapi juga masa dewasa pun orang masih bisa trauma, Pak ya? Bisa sekali, Pak Gunawan. Jadi memang trauma itu bisa datang kapan saja, dan kalau datang di masa dewasa, namun dengan intensitas yang juga sangat besar, sudah tentu itu juga bisa meninggalkan bekas yang mendalam. Ciri-cirinya orang trauma itu seperti apa sih, Pak? Yang umum adalah kita akhirnya mengembangkan rasa takut yang sangat kuat, Pak Gunawan, terhadap hal tersebut, ataupun akhirnya kita bawa ke hal-hal lainnya pula. Jadi akhirnya kita ini cenderung untuk menghindar. Jangan sampai kita ini berhadapan dengan hal yang kita takuti itu. Kalau begitu, hal-hal apa Pak Paul yang perlu kita pelajari atau kita perlu amati tentang trauma ini, Pak Paul? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang trauma, Pak Gunawan. Nah, yang pertama adalah makin muda atau belia usia sewaktu mengalami trauma, maka makin besar dampak trauma pada pertumbuhan jiwa. Kenapa demikian? Sebab pada usia belia atau usia muda kita belum mempunyai sistem pertahanan yang kuat untuk menahan hantaman trauma. Itu sebabnya trauma langsung masuk dan menohok jiwa tanpa hambatan. Dan pada usia dewasa, kita telah memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat sehingga laju hantaman trauma lebih dapat diperlambat. Saya berikan contoh ya. Misalkan kita ini hidup dengan orang tua yang tidak harmonis, yang kerap bertengkar dengan keras. Nah, tidak bisa tidak kita harus hidup dalam ketegangan sebab pertengkaran telah menjadi trauma buat kita. Apabila kita sudah berusia remaja atau dewasa, kita akan dapat pergi keluar untuk menghindar dari pertengkaran. Atau, kalaupun kita tidak bisa pergi keluar, kita mungkin dapat menyetel musik atau menelepon teman. Dan jika kita merasa tertekan, kita dapat bercerita dengan teman atau berasionalisasi bahwa, ini bukan urusan saya. Singkat kata, ada sejumlah tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak trauma konflik orang tua pada diri kita. Sebaliknya, seorang anak kecil memiliki keterbatasan untuk melakukan semua itu. Ya, anak kecil nggak bisa pergi keluar rumah, nggak bisa berasionalisasi, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia terpaksa menelan semua ketegangan itu tanpa daya. Nah, itu sebabnya ya, dampak trauma akan lebih besar pada anak kecil dibanding pada orang dewasa. Padahal banyak orang dewasa yang mengira bahwa anak kecil ini masih tidak tahu apa-apa, jadi tidak mungkin trauma gitu, Pak Paul. Karena bagaimana kita tahu bahwa anak itu trauma akibat yang kita lakukan ini? Jadi kadang-kadang orang tua memang beranggapan anak belum mengerti apa-apalah, nggak akan merasa apa-apa. Betul. Anak memang belum mengerti ya secara kognitif, secara rasional apa yang terjadi, tapi anak sudah mempunyai perasaan. Nah, trauma itu adalah sebetulnya masuk lewat pintu perasaan, bukan memang lewat pintu pemikiran, bukan.
dari pintu perasaan. Itu sebabnya akibat dari trauma si anak akhirnya mengembangkan ketegangan dan rasa takut yang amat besar. Kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu Pak Gunawan, anak-anak ini setelah besar kadang-kadang diserang oleh kecemasan yang sangat-sangat tinggi. Jadi mudah sekali dia itu cemas, mudah sekali tiba-tiba tegang untuk hal-hal yang relatif sebetulnya sangatlah kecil gitu. Atau dia sendiri nggak menyadari ada apa, namun tiba-tiba dia merasa sangat tegang sekali. Nah itu adalah bisa jadi ya buah-buah dari trauma yang dialaminya semasa kecil. Nah ini kalau anak perempuan apakah risiko trauma itu lebih besar daripada anak laki-laki Pak Boy? Secara umum iya, karena memang anak-anak perempuan itu mempunyai kepekaan perasaan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Tapi sudah tentu anak laki-laki juga mempunyai perasaan dan sebagian dari anak laki-laki mempunyai perasaan yang peka pula. Sehingga juga dapat mengembangkan reaksi yang begitu kuat terhadap trauma. Nah biasanya yang lebih menimbulkan trauma lebih berat itu dari perkataan orang tua atau dari perbuatan orang tua Pak? Nah ternyata Pak Gunawan, kita ini nggak bisa memastikannya ya. Misalnya nih ya, dalam pengalaman konseling saya ada yang begitu takut ya, begitu tercekam oleh rasa takut melihat sorot mata. Karena waktu dia kecil, waktu dia melihat salah satu orang tuanya itu lagi mengamuk, yang dia paling takuti adalah melihat matanya si orang tua tersebut. Namun ada juga orang yang takut sekali melihat misalnya sewaktu orang tuanya itu sudah mulai meninggikan suara, saling mencaci maki, karena biasanya nggak lama kemudian terjadilah pertengkaran secara fisik alias pukul memukul. Namun ada juga yang memang udah merasa takut hanya mendengar suara-suara orang tua yang udah nggak terlalu simpatik, dia udah langsung tegang. Jadi memang ini bisa campuran dari semuanya atau salah satu dari semuanya itu yang akhirnya memicu rasa ketakutan yang besar itu. Ya, kalau begitu hal apa lagi yang perlu kita ketahui dari trauma ini Pak Boy? Hal kedua yang perlu kita ketahui tentang trauma adalah trauma yang terjadi pada masa kecil berpotensi besar merusak pembangunan sistem pertahanan dalam diri. Coba saya jelaskan ya. Salah satu ciri khas anak adalah kepolosannya. Sebenarnya kepolosan berasal dari ketidakadaan sistem pertahanan. Ya, pada masa kanak-kanak kita belum dapat memisahkan diri dari situasi yang kita hadapi. Kita belum mempunyai kemampuan berpikir secara abstrak dan menganalisis masalah dari berbagai sudut. Dan kita pun belum dapat menyembunyikan perasaan atau pikiran. Misalnya nih ya, itu sebabnya tatkala anak kecil ya tertangkap basah melakukan kesalahan, reaksinya adalah dia menangis. Karena memang dia nggak punya lagi tuh cara lain untuk menutupi perasaan takutnya karena tertangkap basah melakukan kesalahan. Namun setelah anak itu remaja, bukankah dia dapat misalnya ya bersilat lidah untuk membela diri. Nah, dengan kata lain, pada masa kecil ya, apapun yang terjadi akan langsung mengena di perasaannya sebab ia belum sanggup melindungi dirinya. Nah, makin kita dewasa, makin canggih sistem pertahanan dan makin sanggup kita melindungi diri. Namun apabila pada masa kecil kita telah mengalami trauma, apalagi yang berkelanjutan, maka proses pembentukan sistem pertahanan ini akan mengalami gangguan. Misalnya, kita mungkin terlalu cepat mematikan perasaan. Pokoknya kita merasa sesuatu, tegang, udah dah langsung kita itu mematikan perasaan. Atau sebaliknya, kita tidak sanggup mengesampingkan perasaan sama sekali. Artinya, semua perasaan langsung dirasakan. Atau mungkin kita akan terlalu sering merasionalisasi sehingga tidak mendayagunakan perasaan sama sekali. Atau sebaliknya, kita kurang bisa merasionalisasi sehingga menjadi terlalu emosional dan cepat meledak. Nah, itu adalah gejala tidak berfungsinya sistem pertahanan atau perlindungan yang sehat, Pak Gunawan.
Nah tapi trauma itu kan tidak bisa hanya karena satu peristiwa gitu Pak Bob. Kan harus peristiwa yang berulang-ulang. Umumnya berulang-ulang kali, kecuali si anak mengalami suatu trauma yang terlalu menakutkannya, walaupun hanya sekali. Itu juga bisa Pak Gunawan. Nah, kalau misalnya saja anak kecil yang mengalami rumahnya terbakar, itu bisa menimbulkan trauma enggak Pak? Nah, ini adalah memang sedikit misteri Pak Gunawan. Ada anak yang misalkan mengalami kehilangan karena rumahnya terbakar. Ya sudah tentu mengalami kehilangan tapi nggak mengalami trauma. Tapi ada anak yang bisa mengalami trauma akibat melihat rumahnya terbakar. Jadi kenapa kok bagi yang satu ada efek traumanya, yang satu nggak ada efek traumanya? Bergantung pada beberapa faktor. Misalnya faktor bagaimana dia melihatnya saat itu, peristiwa tersebut. Misalnya, dia melihat api itu tuh begitu menjilat-jilat sehingga dia begitu ketakutan waktu melihat api itu. Tapi bisa jadi adiknya atau kakaknya nggak memperhatikan api yang menjilat-jilat itu. Sebab yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa secepatnya keluar dari rumah. Jadi dengan kata lain, kenapa ada satu anak memberi respon seperti itu begitu ketakutan, sedang anak yang lain enggak, memang enggak bisa dipastikan. Bergantung sekali pada apa tuh yang dilihatnya saat itu. Makanya banyak orang tua yang coba menghindarkan anaknya dari trauma itu lalu mengajak anaknya untuk tidak melihat sesuatu yang dahsyat seperti itu. Misalnya saja tadi kebakaran. Ya, jadi kadang-kadang itu adalah yang harus kita lakukan Pak Gunawan, sebab memang dampak melihat itu tuh seringkali sangat mengerikan. Dan karena pada masa kecil pikiran kita masih benar-benar ya sangat rentan, maka sepertinya itu akan langsung mencetak kita peristiwa yang sangat mengerikan itu. Tapi kalau anak itu masih belum bisa menggunakan kognitifnya, akalnya secara baik gitu Pak Boleh, apakah juga akan menimbulkan trauma gitu Pak Boleh? Iya Pak Gunawan, karena tetap perasaannya itu tuh bisa menangkap bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Apalagi kalau dia melihat atau dan mendengar reaksi misalnya orang tuanya yang juga sangat ketakutan. Itu bisa akhirnya menimbulkan trauma. Saya tahu ada sebuah kasus di mana seorang ibu yang saat itu hamil, kemudian rumahnya dirampok. Dan karena dia sangat ketakutan, dia harus mengunci diri di dalam kamar mandi. Nah, untuk mencari perhatian, dia berteriak-teriak untuk memohon bantuan dari orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Tapi rupanya itu memang keluar dari ketakutan yang luar biasa karena dirampok saat itu rumahnya. Nah, setelah itu memang dia harus dimasukkan ke rumah sakit karena anaknya keguguran. Jadi kita bisa melihat bahwa orang tua yang begitu dicekam oleh ketakutan itu rupanya itu sangat mengganggu janin bayi dalam tubuhnya sehingga akhirnya memang anaknya akhirnya gugur. Tapi kan kita tidak bisa sebutkan bahwa anak itu trauma gitu Pak. Gugurnya itu karena trauma kan tidak bisa, itu masih di dalam kandungan. Hampir dapat dipastikan begitu karena sebelumnya bayi itu sehat-sehat saja Pak Gunawan. Jadi sebelumnya bayi itu memang nggak ada masalah, diperiksa dengan baik oleh dokter, dirawat dengan baik oleh ibunya dalam kandungan sehingga bayi itu memang bertumbuh dengan sehat. Jadi sampai detik-detik sebelum rumah itu dirampok dan sebelum dia sampai harus berteriak-teriak ketakutan, bayi itu masih hidup. Tapi begitu selesai, dia ketakutan itu dan rupanya dia merasakan ada yang nggak benar dengan bayinya, jadi langsung diperiksakan ke dokter. Saya kurang tahu apakah di hari itu juga atau keesokan harinya. Tapi ternyata memang bayinya kemudian meninggal dunia. Ya, jadi memang cukup hebat itu akibat dari trauma itu sendiri Pak Bal ya. Betul. Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan tentang trauma ini Pak? Hal ketiga yang perlu kita ketahui adalah pada akhirnya trauma masa kecil membuat kita kehilangan rasa aman. Bukan saja terhadap situasi tertentu, tetapi juga terhadap hal lainnya. Kembali kepada contoh tadi ya. Mungkin pada awalnya kita hanya takut kepada pertengkaran atau konflik. Mungkin kita menjadi peka terhadap konflik dan berusaha menjauh. Namun perlahan tapi pasti kita pun
berusaha menghindar dari segala ketegangan. Kita berupaya memastikan segalanya sebab kita tidak bisa menoleransi ketidakpastian. Jadi buat kita ketidakpastian itu tuh terlalu menegangkan. Pada akhirnya kita menjadi orang yang selalu harus memastikan bahwa semua akan berjalan dengan baik. Kita juga berusaha menghilangkan risiko. Sebab bagi kita risiko itu sama dengan bencana. Singkat kata, akibat trauma kita ini cenderung mengembangkan perilaku dua ya. Pertama menghindar dan yang kedua memastikan. Ya, kita ini menghindar dengan cara melarikan diri dari tantangan dan bahaya. Dan kita memastikan dengan cara mengendalikan kondisi atau orang di sekitar kita. Jadi memang orang-orang yang akhirnya seperti ini nih ya memunculkan dua sikap yang umum Pak Gunawan ya. Nah sudah tentu perilaku ini bukan saja mempengaruhi kehidupan kita, pada akhirnya perilaku ini juga mempengaruhi orang di sekitar kita pula. Oleh karena takut ya kita cenderung menanamkan rasa takut pada orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita. Oleh karena takut kita pun cenderung mengendalikan orang di sekitar kita supaya hidup seperti yang kita harapkan. Jadi benar-benar perilaku menghindar dan mencoba memastikan itu menjadi ciri khasnya orang yang memang pernah dihantam oleh trauma. Nah bagaimana kalau kedua-duanya tidak bisa dia lakukan gitu Pak Pol. Jadi dia tidak bisa menghindar dari situasi itu, tapi dia juga tidak bisa mengendalikan situasi itu. Dia akan hidup dalam ketegangan Pak Gunawan. Dia hidupnya nggak lagi bebas, nggak bisa santai, karena dia rundung oleh ketegangan terus menerus. Jadi dia selalu tuh bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Nah biasanya kalau dia nggak berhasil itu nggak berarti dia berhenti mencoba Pak Gunawan. Dia akan terus mencoba. Dia akan terus berusaha menghindar, melarikan diri dari situasi yang dianggapnya bisa mengancamnya, dan dia terus berusaha mengendalikan, memastikan supaya yang buruk itu nggak terjadi. Dia harus memastikan semua berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi dia akan memastikan orang itu di sekitarnya ikut pada apa yang dikehendakinya. Sebab waktu orang itu berbuat sesuatu yang di luar kehendak dia itu sangat-sangat membuat dia tegang. Jadi sebenarnya seseorang itu tahu bahwa dia itu sedang trauma terhadap sesuatu gitu Pak. Masalahnya adalah seringkali enggak loh Pak Gunawan. Dia hanya justru berkata kepada kita misalnya, ya kan saya kan mau peduli, saya kan sayang sama misalnya anaknya lah atau suaminya atau istrinya atau siapa. Jadi ya saya begini. Jadi yang dia lihat adalah dia mempunyai alasan untuk bersikap mengendalikan atau mengontrol. Atau dia harus lari, dia harus menghindar dari semua yang menegangkan dirinya. Nah, dia bisa aja berkata, oh ya saya menghindar dari ketegangan sebab misalnya, ya siapa yang tahan hidup dalam ketegangan seperti ini? Nah, biasanya mereka nggak mengaitkan dengan apa yang terjadi di masa lampaunya Pak Gunawan. Sebab sebetulnya itu yang terjadi. Nah, itu dua sikap ini yang menjadi ciri khasnya, dan tadi yang saya sudah singgung juga adalah ciri khas yang lainnya. Kadang-kadang pengendalian terhadap perasaan itu ekstrim kiri atau ekstrim kanan Pak Gunawan. Ekstrim yang satu adalah meledak-ledak, nggak bisa menahan emosi. Kalau lagi marah, lagi apa tuh emosi itu benar-benar keluar, nggak bisa di stop. Atau ada orang yang kebalikannya, nggak punya emosi, benar-benar emosinya itu nggak jalan. Kayaknya tuh dia dan emosi itu ada jarak yang jauh sekali. Kenapa? Sebab memang ya itu dia harus mematikan perasaannya supaya dia nggak harus hidup dicekam oleh rasa takut dan tegang. Mungkin yang paling banyak dilakukan adalah menghindar Pak Pol ya. Karena itu lebih mudah dibandingkan dengan mengendalikan orang lain atau mengendalikan situasi gitu Pak Pol. Tapi masalahnya kalau dia terus menghindar, kan traumanya tidak akan bisa diatasi gitu Pak Pol. Iya. Jadi selama memang orang-orang ini nggak menyadari bahwa ada sebabnya tuh yang harus dibahas, yang harus dibereskan lah gitu. Jadi dia akan selalu melihat yang sekarang ini nih. Bahwa sekarang ini dia sedang menghadapi sesuatu, dia ketakutan, dia nggak bisa hadapi, dia mau pokoknya menghindar dan menghindar dan menghindar. Nah memang untuk menolongnya kita harus mengajaknya melihat asal muasal semua ini. Dan
akhirnya ya dianya sendiri juga harus berkata, iya ya saya menjadi begini gara-gara ini nih. Nah waktu dia udah mengakuinya, inilah sebetulnya yang terjadi, diri saya mengalami masalah ini. Nah baru perlahan dia bisa menghadapinya dengan lebih baik. Misalnya ya dia bisa mulai bercerita kepada kita, mengeluarkan isi hatinya dan apa yang ditakutinya itu. Nah itu yang mungkin sebagai langkah awal bisa dilakukannya. Tapi kalau itu terjadinya di masa lampau Pak Pol ya. Nah ini ada satu kasus gitu. Orang itu pernah kehilangan suatu barang, kendaraan bermotornya hilang itu suatu saat. Ini menjadi trauma buat dia Pak Pol. Artinya itu dia sering kali bermimpi bahwa dia kehilangan kendaraan. Dia tahu bahwa itu, dia menyadari bahwa ini akibat dulu dia cuma punya satu-satunya kendaraan dan kendaraannya hilang. Lalu itu tiap kali muncul di dalam mimpi-mimpinya Pak Pol. Nah kalau saya mendengar kasus seperti itu, saya akan mau memang mencari lebih banyak lagi informasi tentang masa lalunya Pak Gunawan. Sebab begini, memang kehilangan sepeda motor bisa jadi itu hal yang besar buat dia. Karena misalnya dia nggak pernah punya apa-apa dan akhirnya bisa punya sepeda motor yang dia sangat sayangi. Dan waktu hilang dia sangat terpukul sekali. Tapi bisa juga ada informasi tambahan. Misalnya, dia itu tuh sangat takut sekali kepada orang tuanya sewaktu kehilangan sepeda motor itu. Jadi yang dia takuti memang ada rasa kehilangan yang besar karena sepeda motor itu dia sayangi. Tapi yang membuat dia sangat takut adalah akibatnya, konsekuensinya itu tuh. Nah, jadi saya mau tahu juga lebih banyak sebetulnya yang dia takuti apa tuh waktu sepeda motornya itu hilang. Ya, padahal orang tuanya itu meninggal gitu Pak Pol, sudah. Jadi dia ya sekarang itu sudah meninggal, tapi pada waktu itu dan orang tuanya tidak memarahi dia gitu Pak Pol. Oh. Katakan sudah hilang ya sudah. Tapi memang dia pernah bukan hanya kehilangan sepeda motor. Ada hal-hal lain yang dia itu merasa kehilangan. Oke. Jadi ya kalau tadi Pak Gunawan ceritakan seperti itu, memang masuk akal. Kenapa kehilangan sepeda motor itu menjadi sangat berat buat dia? Sebab itu seolah-olah tuh melengkapi kehilangan-kehilangan sebelumnya. Ya, dia udah mengalami kehilangan-kehilangan yang dia anggapnya itu berharga bagi dirinya. Padahal dia mengakui Pak Pol bahwa ini trauma ini karena sepeda motornya hilang. Dan dia sudah merelakan katakan gitu. Tapi itu terus muncul di dalam mimpinya. Saya kira memang bukannya karena sepeda motornya aja Pak Gunawan. Tapi karena memang adanya kehilangan-kehilangan yang lain. Nah yang terakhir hanyalah sepeda motor. Maka yang memang akhirnya diingatnya terus adalah sepeda motor itu. Tapi kenapa reaksinya begitu kuat terhadap kehilangan tersebut? Karena yaitu dia sudah mengalami banyak kehilangan. Iya, jadi itu hanya semacam pemicu aja yang terakhir gitu ya Pak Pol ya. Betul. Nah, Pak Pol, orang yang mengalami trauma seperti itu, yang terjadinya bukan pada masa kecil, tetapi dia sudah cukup besar karena sudah bisa mengendarai sepeda motor seperti itu Pak Pol ya. Apakah orang-orang yang di sekelilingnya itu cukup berperan untuk menolong dia gitu Pak Pol? Saya kira iya ya. Jadi kalau misalnya orang di sekitarnya menghakimi, memarahi, menyalahkan dia, udah tentu efeknya lebih berat lagi. Tapi kenyataan kalau misalnya orang di sekitarnya itu menerimanya, mendukungnya, nggak memarahinya, itu akan menolong dia sebetulnya. Dan misalkan ya penjelasan yang lebih bersifat misalnya rohani ya, bahwa nggak apa-apa ya kamu kehilangan sepeda motor ini ya, sebab ya kita tahu bahwa nanti ya akan ada waktunya Tuhan bisa menggantikan atau apa. Nah jadi nasihat seperti itu juga bisa menolong orang tersebut melewati masa kehilangannya tersebut. Ya memang penghiburan yang sangat berarti buat orang itu adalah melalui firman Tuhan Pak Pol. Dengan berkali-kali dia mendengar firman Tuhan dan sebagainya, dia mulai bisa merelakan apa yang terjadi. Toh sekarang dia sudah mempunyai yang lebih bagus gitu dari yang dulu hilang gitu Pak Pol. Tetapi itu tetap juga tidak menghilangkan sama sekali. Dia masih sering bercerita. Tadi malam dia bermimpi hal itu lagi. Lain kali lagi bermimpi lagi gitu Pak Pol tentang kehilangan. Saya cenderung memang melihatnya gini Pak Gunawan. Kehilangan sepeda motor itu tuh menjadi simbol atau menjadi perwakilan dari kehilangan-kehilangannya yang lain.
Jadi yang memang terjadi adalah dia itu harus mengalami banyak kehilangan lah. Tapi karena itu yang terakhir, itu yang terus muncul. Tapi itu menjadi sebetulnya hanyalah perwakilan saja. Iya. Nah, kalau kita mau memberikan firman Tuhan, Pak Paul, bagian mana dari Alkitab yang bisa bermanfaat bagi orang yang mengalami trauma ini? Saya ambil dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menantikan Tuhan. Kita mesti datang kepada Tuhan membawa trauma yang kita alami dan ketakutan yang kita bawa sampai sekarang. Kita tidak bisa terus melarikan diri dan berusaha untuk terus mengendalikan orang atau situasi. Jadi nantikanlah Tuhan adalah sebuah perintah untuk menyerahkan semua dan melepaskan semua kepada Tuhan. Jadi ini adalah kuncinya Pak Gunawan. Waktu kita harus menghadapi trauma-trauma itu, benar-benar kuncinya adalah menyerahkan semua dan melepaskan semua kepada Tuhan. Artinya belajar untuk hidup pasrah, berserah dan taat kepada pimpinan Tuhan gitu Pak Paul. Iya, pada akhirnya itu. Iya. Ya, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara